Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu APT Maya Arvania MSc selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum farmakoterapi inspeksi mata pernapasan tulang dan sendi. Kami dari kelompok 3 kelas FM21D akan mempresentasikan tentang hiperurisemia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Meliana Wulandari dan teman-teman saya Aprizal Eka Putra, Cindiansyah, dan terakhir Rendi Haradi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Adapun materi yang akan dibahas yaitu definisi, kedua penyebab, ketiga gejala klinis, keempat terapi. Baik, di slide selanjutnya itu ada hiperurisemia. Hiperurisemia ini didefinisikan sebagai keadaan di mana terjadi peningkatan kadar asam urat serum di atas normal. Nah, contohnya ini seperti di bawah. Dari laki-laki itu kadar yang normalnya itu 7,0 mg dan untuk perempuan itu kadar normalnya itu 6,0 mg. Di slide selanjutnya, hiperurisemia disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama ada meningkatnya produksi asam urat dalam tubuh, dan yang kedua ada pengeluaran asam urat melalui ginjal. Di slide selanjutnya itu hiperurisemia, faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya ada nutrisi, obat, obesitas, dan usia. Baik, di slide selanjutnya itu ada hiperurisemia. Hiperurisemia ini didefinisikan sebagai keadaan di mana terjadi peningkatan kadar asam urat serum di atas normal. Nah, contohnya ini seperti di bawah. Dari laki-laki itu kadar yang normalnya itu 7,0 mg dan untuk perempuan itu kadar normalnya itu 6,0 mg. Di slide selanjutnya, hiperurisemia disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama ada meningkatnya produksi asam urat dalam tubuh, dan yang kedua ada pengeluaran asam urat melalui ginjal. Di slide selanjutnya itu hiperurisemia, faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya ada nutrisi, obat, obesitas, dan usia. Gejala klinis hiperurisemia. Tanda dan gejalanya ada 3. Yang pertama ada akut, yang kedua ada interkritikal, yang ketiga ada kronis. Untuk akut, serangan awal GOT berupa nyeri yang berat, bengkak dan berlangsung cepat. Lebih sering dijumpai pada ibu jari kaki, ada kalanya sering nyeri disertai kelelahan, sakit kepala, dan demam. Untuk interkritikal, stadium ini merupakan kelanjutan stadium akut di mana terjadi periode interkritikal asimptomatik. Secara klinik tidak dapat ditemukan tanda-tanda radang akut. Untuk yang tanda kronis, pada GOT kronis terjadi penumpukan tofi dalam jaringan yaitu di telinga, pangkal jari, dan ibu jari kaki. Untuk terapinya, hiperurisemia ada 4 golongan. Yang pertama ada terapi colchicine, ada terapi obat antiinflamasi non-steroid, ada terapi kortikosteroid, dan yang keempat ada terapi antihiperuremia. Untuk terapi colchicine, dosis awalnya 0,5 per 0,6 mg tiap 1 jam atau 1,2 mg sebagai dosis awal dan diikuti 0,5 sampai 0,6 mg tiap 2 jam. Sampai gejala penyakit hilang atau mulai timbul gejala saluran cerna misalnya muntah dan diare. Dapat diberikan dosis maksimum sampai 7 sampai 8 mg. Tetapi tidak melebihi 7,5 mg dalam waktu 24 jam. Untuk profilaksis diberikan 0,5 mg sampai 1 mg sehari. Untuk terapi obat antiinflamasi non-steroid
Obat antiinflamasi nonsteroid, contoh obatnya ada indometasin dan fenilbutason. Untuk terapi kortikosteroid sering digunakan untuk menghilangkan gejala gout dan mengontrol serangan. Kortikosteroid ini sangat berguna bagi pasien yang dikontraindikasikan terhadap golongan NSAID jika goutnya monoartikular. Pemberian intraartikular yang paling efektif contohnya dexamethasone dan hidrokortison. Untuk terapi antihiperurisemia, obat uriclosurid, contoh obatnya ada alpurinol, probenecid, sulpipirazon, dan fubuxotat. Patofisiologi hiperurisemia. Kadar asam urat dalam serum merupakan hasil keseimbangan antara produksi dan sekresi. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan dua proses tersebut, maka terjadi keadaan hiperurisemia yang menimbulkan hipersaturasi asam urat, yaitu kelarutan asam urat di serum yang telah melewati ambang batasnya, sehingga merangsang timbunan urat dalam bentuk garamnya, terutama monosodium urat di berbagai tempat atau jaringan. Etiologi hiperurisemia. Hiperurisemia disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu meningkatnya produksi asam urat dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena sintesis atau pembentukan asam urat yang berlebihan. Produksi asam urat yang berlebihan dapat disebabkan karena leukemia atau kanker darah yang mendapati terapi sitostatika. Faktor yang kedua adalah pengeluaran asam urat melalui ginjal kurang atau gout renal. Gout renal primer disebabkan karena ekskresi asam urat di tubuli distal ginjal yang sehat, dan gout renal sekunder disebabkan ginjal yang rusak. Misalnya, glomerulonefritis kronis, kerusakan ginjal kronis, chronic kidney disease. Studi kasus dan penyelesaiannya. Pasien laki-laki bernama Tuan J berusia 52 tahun datang ke instalasi gawat darurat RSUD. Pasien datang dengan keluhan badan terasa lemas karena tidak nafsu makan 2 bulan ini dan gatal seluruh tubuh sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga mengeluhkan batuk berdahak warna putih, pusing dan sesak. Pasien merasa selama 2 bulan terakhir ini tidak ada nafsu makan dan berat badan turun drastis dari 48 kg menjadi 43 kg. Keluhan disertai mual seperti muntah, demam, diare, disangkal, BAB, dan BAK dalam batas normal. Saat istirahat, pasien merasakan keluhan berkurang dan diperberat ketika pasien beraktivitas lebih. Pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit tuberkulosis positif, telah melalui tes dahak dan sudah melalui pengobatan tuberkulosis sejak 3 minggu yang lalu. Selanjutnya, analisis umum. Pasien memiliki riwayat sakit asam urat yang tidak terkontrol sejak 5 tahun yang lalu. Adapun benjolan yang ada di sendi tangan, kaki, muncul satu persatu dan diperparah sejak pasien mengkonsumsi jamu pereda nyeri. Dan benjolan tersebut apabila dikeluarkan isinya berwarna putih seperti kapur cair. Pasien sering membeli obat sendiri di apotek saat jari-jarinya terasa sakit. Nyeri yang dirasakan pasien bersifat hilang timbul dan sudah 1 tahun ini tidak terasa nyeri. Nyeri diperparah saat pasien beraktivitas lebih dan diperingan saat minum obat dan istirahat. Tidak terdapat riwayat penyakit-penyakit lain seperti hipertensi,
asma, diabetes mellitus, gagal ginjal, dan alergi obat. Pasien memiliki riwayat merokok dan meminum alkohol di usia 12 tahun, dan pasien sering mengkonsumsi makanan jeroan dan makanan tinggi purin. Terapi yang didapatkan pasien antara lain infus ringer asetat atau asering plus neurobion selama 24 jam 20 tetes per menit. Lalu ada infus levofloxacin drip 750 mg per 24 jam. Selanjutnya ada injeksi metil prednisolon 40 mg per 12 jam. Lalu injeksi omeprazol 40 mg per 12 jam. Selanjutnya injeksi ondansetron 4 mg per 12 jam. Lalu ada infus resveracetisitein 1200 mg per 24 jam. Lalu ada salbutamol tablet 2 mg 3 kali 1 per oral. Selanjutnya kurkuma satorhiza tablet 3 kali 1 per oral. Selanjutnya pasien di bangsal diberikan transfus package red cell 2 cup extra furosemide pre-transfusi. Selanjutnya infus nefrosteril 250 ml atau asam amino per 24 jam. Obat antituberkulosis diberhentikan sementara. Selain pengobatan di atas, pasien juga disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat seperti menghindari makanan tinggi purin, menghindari konsumsi minuman tinggi gula dan minum beralkohol, menurunkan berat badan jika menderita obesitas, membatasi makanan berlemak, membatasi minuman manis, minum air putih yang cukup minimal 8 gelas per hari. Mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi lengkap dan seimbang, berolahraga secara rutin, dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.